Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Tentunya waktu kalian sekolah dasar dulu, kalian sudah pernah belajar tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, hari ini kalian akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Silakan saksikan video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang materi kegiatan ekonomi. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi? Ada banyak contoh dari kegiatan ekonomi di sekitar kita. Apa saja sih contohnya? Contohnya seperti bertani, berkebun, atau berladang. Menjual pakaian juga termasuk contoh kegiatan ekonomi. Selain itu, pengemasan atau pengepakan barang juga termasuk dalam contoh kegiatan ekonomi loh. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri, pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, memperoleh keuntungan dan mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi produksi, yaitu faktor produksi asli, berupa sumber daya alam, dan sumber daya manusia atau disebut tenaga kerja. Dan yang kedua adalah faktor produksi turunan, berupa kewirausahaan dan modal. Keempat faktor ini akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya kegiatan produksi. Kita lanjut kegiatan ekonomi berikutnya, yaitu kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Singkatnya, penyaluran atau pengedaran. Kegiatan distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuan dari distribusi yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Dan ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan tanpa menggunakan perantara, sehingga penyebarannya langsung dari produsen menuju konsumen. Contoh dari kegiatan ini adalah pedagang nasi goreng yang menjual langsung kepada konsumen. Kedua adalah distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Ketiga adalah distribusi tidak langsung. Sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen grosir pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya, perusahaan mie yang menjual mie instan ke minimarket seluruh Indonesia.
Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan ini adalah kegiatan sehari-hari yang biasanya kita lakukan, misalnya seperti membeli peralatan rumah tangga, makanan, pakaian, dan lain-lain. Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal berupa pendapatan, motivasi, sikap, dan kepribadian, juga selera. Sedangkan dari faktor eksternal, yaitu kebudayaan, status sosial, dan harga. Nah anak-anak, cukup mudah bukan untuk memahami kegiatan ekonomi? Sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.